Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cika Sekar dari jurusan Manajemen Hotel. Sebelum masuk ke topik utama pembahasan, yaitu dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang baik dan buruk di Waduk Gajah Mungkur, saya akan menjelaskan sedikit sejarah atau cerita dibangunnya waduk ini. Pada mulanya, ide pembangunan waduk ini sebenarnya telah dikemukakan pada tahun 1941 oleh Insinyur R.M. Sarsito Mangunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Mangkunegaran di Surakarta. Dan untuk memungkinkan pembangunan waduk ini, sekitar 41.000 orang warga yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri pun harus dipindahkan. Sebagian besar kemudian mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Bendungan dari waduk ini kemudian dibangun di dekat pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dengan Sungai Keduang. Waduk ini lalu mulai diisi pada bulan Juli 1981 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Pembangunan waduk ini menghabiskan biaya sekitar 69,5 miliar pada tahun itu. Lalu sekarang kita akan lanjut ke topik utama pembahasannya. Yang pertama ada dampak ekonomi positif. Yang pertama, meningkatkan hasil pertanian karena sistem irigasi dari waduk dapat mengairi ribuan hektar sawah di daerah Hilir Bengawan Solo. Yang kedua, menyediakan aliran listrik PLTA. Yang ketiga, menjadi sumber air bagi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Yang keempat, mendorong sektor pariwisata. Di sana terdapat spot wisata menarik seperti taman satwa, wisata perahu, hingga penginapan-penginapan yang menarik. Lalu selanjutnya ada dampak ekonomi negatifnya. Yang pertama, proses relokasi menimbulkan beban ekonomi dan banyak warga harus memulai hidup dari nol di daerah transmigrasi. Yang kedua, perubahan pola mata pencarian. Dalam pembangunan waduk ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi sementara di masyarakat lokal. Selanjutnya adalah dampak sosial. Dampak sosial positifnya adalah menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun kehidupan baru di daerah transmigrasi. Yang kedua, munculnya profesi baru seperti nelayan waduk, pengrajin, dan pelaku wisata yang menambahkan identitas sosial masyarakat. Lalu ada dampak sosial negatifnya. Yang pertama, pemindahan paksa ribuan warga yang menyebabkan kehilangan ikatan sosial dan budaya di daerah asal. Yang kedua, adaptasi di tempat baru tidak mudah. Banyaknya keluarga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial pada waktu transmigrasi. Lalu yang terakhir adalah dampak lingkungan. Yang positifnya adalah waduk ini mengendalikan banjir di daerah Hilir Bengawan Solo yang dulunya rawan meluap, menjaga cadangan air dan menjadi sumber air di musim kemarau, dan yang ketiga menjadi habitat baru bagi berbagai jenis ikan air tawar. Dan dampak lingkungan yang negatif, yang pertama, pendangkalan waduk akibat sedimentasi dari hulu yang terjadi karena material tanah, pasir, dan lumpur yang terbawa aliran sungai mengendap di dasar waduk. Proses ini menyebabkan kapasitas tampung air waduk berkurang, sehingga mengurangi efektivitasnya dalam penyediaan air, pengendalian banjir, dan pembangkit listrik. Yang kedua, berkurangnya pohon di area hutan di daerah tangkapan air karena aktivitas masyarakat sekitar. Yang ketiga, pencemaran air dari limbah rumah tangga dan wisata yang tidak terkelola dengan baik.